Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 31 Maret 2025 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pimpinan dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sore hari ini pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama diawali Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama Wali Kota Medan Riko Waas melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Lapangan Merdeka Kota Medan. Sholat Idul Fitri di Lapangan Merdeka sendiri merupakan yang pertama kalinya pasca direvitalisasi pemerintah Kota Medan. Bobi Nasution bersama Wakil Gubernur Surya tiba di Lapangan Merdeka Kota Medan dan langsung disambut oleh Wali Kota Medan Riko Waas bersama dengan unsur Forkopimda. Pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah dipimpin langsung oleh Imam H. Ahmad Azrey Hasibuan yang merupakan Qori Internasional dan Khatib Hasan Matsum yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebutkan, jika pelaksanaan ibadah sholat Id di Lapangan Merdeka Medan ini merupakan agenda dari Wali Kota Medan Riko Waas. Bobi juga menyampaikan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Ia pun menghimbau bagi masyarakat yang hendak melaksanakan mudik dan liburan agar tetap berhati-hati serta menjaga kesehatan. Selain itu, Bobi juga mempersilahkan kepada masyarakat yang mau bersilaturahmi agar datang ke rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada hari ini dan besok. Tentunya pertama kami mengucapkan izin dan batin. Mudah-mudahan momen Idul Fitri 1446 Hijriah ini membawa kita semua ke hal yang lebih baik lagi. Tentu dalam melaksanakan silaturahmi tetap pesan kami hati-hati nanti masuk liburan Idul Fitri juga dan tempat wisata tetap berhati-hati, tetap waspada. Kemarin juga sudah disampaikan titik yang curah hujannya masih agak tinggi, waspadai misalnya ada titik genangan atau longsor. Usai melaksanakan ibadah sholat Id, Bobi rencananya akan bersilaturahmi ke rumah Pangdam 1 Bukit Barisan dan setelah itu secepatnya akan terbang ke kota Solo untuk berkunjung ke rumah Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Gunung Sitoli berjalan dengan baik meskipun hari ini kondisi cuaca umumnya mendung namun tidak menyurutkan antusias umat muslim dalam menjalankan ibadah. Seperti halnya di wilayah kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias malam tadi diguyur hujan deras, sehingga sholat Idul Fitri berjamaah yang semula direncanakan lokasi pelaksanaannya di alun-alun kota tetapi dialihkan pada beberapa masjid. Masjid Al-Furqon salah satu tempat yang paling banyak dipenuhi jemaah, mencapai 1000-an orang tidak saja berada di dalam, namun sebagian beribadah di halaman masjid. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib Ustadz Imam Akbar. Dalam khutbah Idul Fitri 1446, atau 2025 Masehi mengangkat tema membangun peradaban melalui persatuan dan solidaritas dan umat muslim diajak untuk terus melakukan kebaikan dengan menolong sesama. Kemudian tidak lagi mengotak-ngotakan sesama dan atau masyarakat, tetapi harus berada di dalam satu naungan yaitu bangsa Indonesia yang majemuk. Selain itu memberikan bantuan dan kontribusi sesuai kemampuan sehingga terciptanya komunitas yang kompak dan saling peduli tanpa memandang perbedaan. Idul Fitri ini, marilah kita bertekad untuk tidak lagi mengotak-ngotakkan diri kita atau masyarakat kita. Kita harus berada di bawah satu naungan, yaitu sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, memberikan bantuan dan kontribusi sesuai dengan kemampuan kita, sehingga terciptalah komunitas yang kompak dan saling peduli satu sama lainnya. Salah
Salah satu jemaah Inazara Lase mengatakan hari kemenangan yang diraih ini harus dijalani dengan segala kebaikan atau pertobatan selama masa puasa mutlak, diakselerasikan terapinya untuk masa mendatang. Hal itu karena wajib hukumnya bagi umat muslim. Senang sih, alhamdulillah bisa baru pertama juga sholat di Masjid Al-Furqan ini. Biasanya kan di lapangan Merdeka. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Apa ya? Intinya mungkin setelah 1 bulan penuh berpuasa, sekarang kan hari kemenangan ya, hari yang fitrah yang suci. Semoga kedepannya makin baik lagi lah, semakin bijaksana dalam berpikir ke depan kita. Selama ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Gunung Sitoli, pagi tadi ratusan personel gabungan TNI Polri dikerahkan melakukan pengamanan termasuk pengaturan arus lalu lintas. Ribuan umat Islam perguruan Al-Azhar Medan dan masyarakat sekitarnya pagi tadi menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di halaman kampus Al-Azhar. Sholat Idul Fitri yang dihadiri pembina Yayasan Haja Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution, dan Ketua Yayasan Haja Rahman Nasution, Haja Riza Novida. Bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, Al-Ustadz Fadli Sudiro dalam khutbahnya mengatakan setelah 1 bulan penuh umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan, mengajak umat Islam memaknai Idul Fitri menjadi orang bertakwa adalah ibadah yang paling pribadi dan memiliki efek pendidikan dan kejujuran baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pada diri sendiri serta kepada sesama manusia. Al-Ustadz Fadli Sudiro menyampaikan agar perguruan Al-Azhar Medan senantiasa menjadikan generasi muda menjadi muslim yang intelektual dan intelektual muslim. Selain itu, Al-Azhar sebagai perguruan Islam diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungannya. Alhamdulillah bersama Yayasan Al-Azhar Medan, perguruan Al-Azhar Medan dan Universitas Al-Azhar Medan, kita kembali kepada titik kesadaran kita adalah hamba yang diampuni, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, dan kita adalah hamba-hamba yang didoakan baginda Nabi untuk masuk surga dan dibebaskan dari panasnya api neraka. Maka fitrah hamba adalah fitrah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembina Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, sholat Idul Fitri memiliki makna bagi keluarga besar Al-Azhar maupun umat Islam di sekitar Al-Azhar. Sebagai pembina yayasan setiap tahun merasakan momen Idul Fitri sebagai hari yang spesial karena ribuan umat muslim melakukan sholat Idul Fitri di lingkungan Al-Azhar Medan. Ia berharap agar seluruh siswa dan mahasiswa Al-Azhar akan memiliki masa depan yang baik demi kemajuan bangsa. Sambil kita terus berdoa tentunya mengharapkan ridho dan berkah Allah agar senantiasa mendapat lindungannya, barakahnya, rezekinya, kesehatannya, dan kelapangan dan kemudahannya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon agar siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi kami mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Idul Fitri di Perguruan Al-Azhar Medan turut dihadiri oleh seluruh keluarga besar Perguruan Al-Azhar Medan. Ratusan kendaraan baik roda 2 dan 4 ikut memeriahkan pawai Gema Takbir Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di seputaran Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba pada Minggu malam kemarin. Gema Takbir pun dikumandangkan mulai dari Masjid Al-Hidayah Porsea yang diikuti oleh ratusan jamaah yang bergabung mulai dari Kecamatan Bonatua Lunasi, Parmaksian, dan Siantar Narumoda yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Toba Audi Mervi Sitorus. Meski kaum muslim di Kabupaten Toba dapat dikatakan minoritas, namun pawai takbir ini mendapat sambutan hangat dari warga di sepanjang jalan-jalan utama yang sedang menyaksikan kemeriahan malam takbiran. Ketua Panitia Pawai Takbir Masjid Al-Hidayah Porsea Hasan Sitorus mengatakan takbiran tahun ini disambut antusias oleh jamaah yang ada di seputaran Kecamatan Porsea. Hal ini dapat kita lihat ratusan kendaraan bermotor yang ikut memeriahkan pawai takbir kali ini. Hasan menjelaskan pawai takbir kali ini diperkirakan akan menempuh jarak hingga 15 km yang akan berkeliling mulai dari Masjid Al-Hidayah Porsea, meliputi Kecamatan Parmaksian, Bonatua Lunasi,
dan Siantar Narumonda dan mendapat pengawalan dari Polres Toba guna untuk memastikan kelancaran dan keamanan saat pawai. Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Mervi Sitorus menyampaikan ucapan selamat kepada umat muslim khususnya yang ada di Kabupaten Toba yang merayakan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Selanjutnya, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri sebagai ajang mempererat kebersamaan dan membangun Kabupaten Toba lebih baik ke depan. Karena malam ini kita merayakan setelah selesai kita bisa melewati ibadah puasa selama 30 hari, jangan gara-gara sedikit akhirnya sukacita kita itu akan berkurang. Kita harapkan semuanya sukacita berangkat dari sini dan nanti sampai di Masjid Al-Hidayah ini juga akan kita raih dengan sukacita. Pemirsa, meski digelar sederhana, umat muslim di Kota Tarutung antusias menggelar pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah tahun 2025. Menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 tadi malam di Kota Tarutung dihadiri oleh Bupati Taput Dandim 0210 mewakili Kapolres Taput dan Ketua MUI serta pengurus Masjid Syuhada Tarutung menggelar pelepasan pawai malam takbiran. Walau pada tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya melalui momen istimewa bagi umat muslim yang menandai akhir bulan Ramadan dan awal perayaan Idul Fitri, Bupati Taput Jonius Taripar Saoran Huta Barat mengatakan pawai malam takbiran bukan sekadar perayaan tetapi juga mencerminkan eratnya kebersamaan nilai sosial dalam komunitas serta kedalaman spiritual umat muslim. Sementara itu, warga dengan mengendari sepeda motor dan mobil dalam rangka menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah ikut serta menyaksikan parade pawai takbir dalam rangka menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah meskipun cuaca sedikit gerimis. Dengan pengamanan dari Polri dan TNI, rombongan antusias menelusuri rute jalan seputaran Kota Tarutung. Meskipun digelar tanpa kemeriahan seperti mobil hias dan pawai obor. Menurut Ketua MUI Taput Samsul Pandiangan, pada tahun ini perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah berlangsung sederhana dengan partisipasi warga yang antusias mengikuti takbir keliling yang digelar setiap tahun ini merupakan bentuk ekspresi kegembiraan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Usai sholat Idul Fitri, salah satu kebiasaan yang dilakukan keluarga umat muslim adalah saling bersalam-salaman dan menikmati hidangan perayaan lebaran seperti lontong dan hidangan lainnya. Momen silaturahmi bersama keluarga adalah hal yang dinanti setiap keluarga muslim ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setiap keluarga besar perguruan Al-Azhar Medan setiap tahun usai sholat Idul Fitri melakukan silaturahmi sambil menikmati aneka hidangan yang telah dipersiapkan untuk merayakan Hari Kemenangan setelah 1 bulan penuh menjalani puasa Ramadan. Salah satu makanan yang sangat dinanti-nanti usai sholat Idul Fitri adalah menu lontong kuah dilengkapi dengan daging rendang akan menggugah selera. Momen penting lainnya yang sangat penting bagi keluarga saat datangnya Hari Raya Idul Fitri adalah di mana anak-anak melakukan salaman sambil meminta maaf kepada orang tua dan meminta doa agar kehidupan anak-anaknya selalu memberi kebahagiaan bagi keluarga. Banyak hal yang diperbincangkan sambil menikmati hidangan yang membuat waktu dan kebersamaan yang dilakukan menjadi hal yang membuat Hari Kemenangan sebagai hari yang selalu dinanti setiap keluarga. Tidak hanya keluarga inti, biasanya kerabat juga melakukan silaturahmi untuk saling bermaafan dan merayakan bersama Hari Kemenangan Idul Fitri. Meski tidak berlama-lama dalam melakukan silaturahmi, lebaran tersebut biasanya membuat suasana hari raya menjadi hari yang spesial bagi seluruh umat muslim. Tradisi saling mengunjungi sanak saudara ini biasanya akan berkumpul di rumah keluarga yang dituakan karena ini merupakan kebiasaan umat muslim. Silaturahmi dan merayakan Hari Kemenangan ini menjadi perekat dan meningkatkan hubungan antar keluarga. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, puncak arus mudik di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan rekayasa lalu lintas dari jalan protokol dialihkan ke Jalan Lintas Timur.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal meninjau pos keamanan dan pos pelayanan operasi Ketupat Toba tahun 2025 di Jalan Lintas Sumatera yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan pemudik saat melintas dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di pusat kota Panyabungan, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas bagi pemudik dari jalur lintas timur Panyabungan bagi pemudik yang tidak memiliki keperluan di Jalan Protokol Panyabungan. Rekayasa lalu lintas ini berlaku hanya H-1 Lebaran Idul Fitri. Kunjungan Forkopimda ini juga memberikan bingkisan kepada petugas yang berjaga di 5 pos keamanan dan pelayanan yang tersebar di beberapa titik di Mandailing Natal. Setiap posko sudah tersedia tempat peristirahatan bagi pemudik yang hendak beristirahat. Namun sampai saat ini bisa kita antisipasi terutama di titik-titik rawan kemacetan seperti hari-hari pekan. Untuk di Panyabungan sendiri ada di Pasar Baru, tadi bisa kita lihat sudah kita laksanakan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan yang mungkin terjadi bisa kita hindari. Hari Raya di tahun 1446 Hijriah ini masyarakat baik yang ada di Mandailing Natal maupun yang dari Jakarta atau dari Medan datang ke sini bisa kami layani dengan baik bersama dengan Pak Kapolres. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melakukan kunjungan dan pengecekan kesiapan personel pada operasi Ketupat 2025 Polres Tanah Karo, memastikan kesiapan pengamanan mudik dan juga wisata di Kabupaten Karo. Kapolda Sumatera Utara meninjau langsung kesiapan personel serta mengecek sarana dan prasarana di pos pelayanan dan pengamanan. Seperti pos pelayanan 1 Simpang Dulu Brastagi dan pos pengamanan terpadu Tugu Juang Brastagi Kabupaten Karo yang merupakan jalur mudik Medan Karo menuju Dairi dan Provinsi Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengamanan arus mudik Lebaran di Sumatera Utara. Dalam peninjauan ini, Kapolda Sumatera Utara didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut. Kedatangan Kapolda disambut Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulian, Bupati Antonius Ginting serta Dandim. 0205 TK Letkol Infranti Ahmad Afrian Rangkuti sebagai bentuk dukungan kepada personel yang bertugas. Kapolda menyerahkan bingkisan paket lebaran serta peralatan operasional seperti jas hujan dan alat peraga isyarat lalu lintas. Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pak Wisnu Hermawan Februanto menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan unsur terkait dalam pengamanan mudik. Koordinasi yang solid akan memastikan keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Diharapkan seluruh personel dapat bekerja maksimal dan masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Polri bersama Pemda dan TNI akan memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat. Saya sudah mengecek langsung dan kesiapan sudah bagus. Ya, kami dari aparat keamanan menghimbau kepada masyarakat silakan melaksanakan semua kegiatan mudik ini dengan baik dan aman, karena kita punya tagline adalah mudik aman, keluarga nyaman. Saya harap ya masyarakat dengan santai nikmati ya semua kegiatan yang ada di jalan maupun nanti di objek wisata di Karo ini. Ya, saya sih lihat Pak Bupati dan Pak Dandim sangat membantu Pak Kapolres untuk pengamanan ini. Kunjungan Kapolda Sumatera Utara ini merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap jajaran kepolisian di Sumatera Utara guna memastikan kesiapan pengamanan mudik Lebaran 2025. Pemirsa, menjelang libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, permintaan bahan bakar minyak BBM di SPBU Kota Tebing Tinggi sudah mulai mengalami peningkatan seperti Pertalite, Pertamax, dan Biosolar. Untuk ketersediaan libur Lebaran Idul Fitri, stok dalam masih keadaan aman. Terkait dengan ketersediaan bahan bakar menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, dari pantauan di salah satu SPBU nomor 142061162 yang berada di Jalan Tebing Tinggi, Medan, di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, memastikan stok BBM untuk kebutuhan masyarakat agar terpenuhi serta tanpa ada kendala. Meskipun saat ini sudah mulai mengalami peningkatan antara 10 hingga 15% dibandingkan dengan hari sebelumnya,
kebutuhan masyarakat untuk saat ini sudah mulai ada peningkatan dan masih terpenuhi, tanpa adanya kendala dan pasokan BBM dalam kondisi aman. Manajer SPBU Dikner Butar-Butar mengatakan, Pertamina sudah menjamin ketersediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri, khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya. Informasi ini disampaikan agar memberi ketenangan bagi warga yang telah mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM selama periode mudik. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan, distribusi BBM tetap lancar tanpa hambatan. Saat ini, sudah ada peningkatan pengisian BBM baik sepeda motor dan mobil yang menggunakan nomor polisi dari luar. Namun untuk pengisian biosolar yang digunakan mobil truk saat ini berkurang dikarenakan pembatasan melintas selama operasi Ketupat Toba 2025. Kalau memang kereta pertalite banyak, kalau peningkatannya mobil pun udah mulai BK keluar baru pun udah yang lain ibaratnya dari Jakarta, dari Bandung, plat-plat yang dari luar pun udah keluar. Pemirsa, sebuah bangunan masjid di Labuhan Batu tampak unik karena menyerupai bangunan replika Ka'bah. Selain menjadikan masjid ini sebagai tempat beribadah, bangunan masjid ini menjadi lokasi wisata religi bagi warga sekitar. Masjid yang diberi nama Masjid Replika Ka'bah, Darul Sep, belum lama ini rampung pembangunannya dan telah diresmikan pada 31 Januari 2025 tahun ini yang berlokasi di Jalan Notaris, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Di mana pembangunan masjid digagas oleh Eko Pranata yang kesehariannya bekerja sebagai seorang notaris. Tujuan masjid yang didirikan mirip dengan Ka'bah ini agar umat Islam rindu datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Namun, karena terdapat keunikannya, Masjid Replika Ka'bah ini bukan hanya tempat ibadah sholat semata, melainkan masyarakat menjadikannya sebagai tempat wisata religi. Masjid yang berukuran 8 x 9 meter dan memiliki 2 lantai ini juga menyediakan penginapan gratis bagi para musafir yang berasal dari luar daerah. Salah satu pengunjung Titin mengakui, ia sangat takjub atas bangunan masjid yang mirip dengan Ka'bah ini. Saya sama keluarga, kemudian mau bicara singgah kemari gitu untuk melihat kondisinya. Ternyata cantik juga, luar biasa tempatnya kan. Kemudian pengunjungnya pun antusias betul seperti itu. Penggagas pembangunan Masjid Replika Ka'bah Darul Sep, Eko Pranata menyampaikan rasa syukurnya atas antusias masyarakat yang berkunjung ke masjid ini. Jadi Masjid Replika Ka'bah ini kita bangun karena rasa rindu saya dengan Rasulullah SAW, di mana ketika pulang umroh tahun 2023 itu saya rindu banget dengan baginda Nabi. Jadi saya pengen, orang rumah saya pengen ketika bangun tidur buka pintu kita lihat Ka'bah. Maka dari situlah tercetus keinginan saya membangun Masjid Replika Ka'bah Darul Sep ini. Masjid Replika Ka'bah Darul Sep ini merupakan satu-satunya bangunan masjid yang mirip dengan Ka'bah dan menjadi salah satu ikon bangunan masjid di Kabupaten Labuhan Batu, khususnya di Kota Aek Nabara. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari ruko di Komplek Pertokoan Mall Plaza Millennium Medan. Ludes terbakar, diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas dari dapur resto saat pekerja sedang memasak. Video amatir merekam detik asap hitam mengepul dari sebuah ruko yang berada di Komplek Mall Plaza Millennium Jalan Kapten Muslim Medan. Kemarin, banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruko yang merupakan restoran membuat api dengan cepat melalap habis satu ruko permanen tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan 6 unit armada mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tebalnya asap yang membubung di dalam ruko membuat petugas sedikit kesulitan dalam proses pemadaman. 1 jam kemudian barulah api dapat dipadamkan. Rusli Simbolon,
Kasih Pemadaman Damkar Medan menyebut dugaan awal penyebab kebakaran adanya kebocoran gas dari restoran saat pekerja sedang memasak. Dan terbakar ini masak ayam dan kita sudah koordinasi sama warga tetangga sebelahnya mengatakan tadi mereka mendengarkan suara seperti ledakan dan pekerja pemasak ayam ini langsung melarikan diri sehingga gasnya keluar. Penyebabnya tadi kita dapat info dari tetangga sebelah tadi saya dengar semacam ledakan gas dan mereka langsung melihat pekerja yang pemasak ini langsung melarikan diri. Sementara itu ratusan kios pasar TPO Monja di kota Tanjung Balai ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran tersebut sengaja dibakar oleh pasangan suami istri. Api yang membesar dengan cepat merambat bangunan kios pasar TPO Monza yang berada di Jalan Letjen Suprapto Mata Halasan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Senin dini hari. Pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku padamkan api namun kencangnya angin serta bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan kios berisikan barang-barang Monza yang mudah terbakar itu membuat api sulit dipadamkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Tanjung Balai Pahala Zulfikar mengatakan sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran diturun untuk memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran adanya oknum sepasang suami istri yang sengaja membakar satu kios hingga api merampat ke bangunan lainnya. Diperkirakan sebanyak 200-an kios milik pedagang Monza ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran itu masih ditangani pihak kepolisian Polres Kota Tanjung Balai. Mengakibatkan hampir lebih kurang, hitungan motor lebih kurang 200 kios yang terbakar. Untuk saat ini yang turun ada sekitar 8 unit dari damkar Kota Tanjung Balai dan 3 unit dari damkar Asahan diperbantukan kepada kita. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 1 April 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot berlaku hari Selasa 1 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Labuan Batu Utara, Kepulauan Nias, Serdang Bedagai, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah di Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Mandailing, Natal, dan Asahan. Untuk suhu udara diperkirakan 15 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 99%, angin dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 8 km per jam. Berdasarkan pantauan tanggal 30 Maret 2025, tidak terdapat titik hotspot atau titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang berpotensi di wilayah pantai barat, lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikianlah info yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Pimpinan dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Zain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore dan sampai jumpa.